Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau belajar tentang bagaimana hakikat ibadah itu sendiri ya. Jadi ibadah itu ada landasannya ya, ada landasannya bahwa ibadah kepada Allah itu berangkat dari perasaan seseorang gitu ya. Perasaan apa sih? Perasaan itu bahasa Arabnya apa sih? Sya'ur, perasaan dia bahwa menerima banyak-banyak nikmat oleh Allah itu ya, banyak menerima nikmat dari Allah gitu. Kemudian bi'azamatillah, dengan kebesaran Allah dia beribadah. Dasarnya sumbernya dua orang beribadah itu. Jadi kalau ibadah itu karena seseorang, karena segala sesuatu, karena kepentingan, dia nggak punya hakikat ibadahnya, nggak ada hakikatnya. Bahwa ibadah itu mempunyai hakikat ya, sumbernya niatnya ikhlas sebenarnya ya, dan dia bisa merenungi gitu, merenungi apa-apa yang sudah dia terima gitu ya. Coba kita buka dulu ayatnya di surat 16 ayat 18 ya, surat 16 surat An-Nahl. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Dipastikan nggak bisa dihitung nikmat-nikmat Allah. Maka selain itu dihitung apanya? Kesalahannya, hitung kesalahan kita itu ya kan gitu. Maka banyak hitungan-hitungan gitu ya, kayak daging ditimbang, hitung gitu, jangan asal aja wahin gitu, ditimbang gitu biar dihitung. Tapi kalau nikmat-nikmat Allah yang datang kepada kita itu nggak bakal bisa dihitung gitu. Karena sungguh kata Allah, Allah benar-benar maha pengampun, maha penyayang. Jadi yang dihitung itu sebenarnya bukan nikmatnya, karena kamu nggak bakal hitung. Jadi kesalahan kita atas penerima nikmat itu sendiri. Kan di surat 55 itu surat Ar-Rahman itu ya, ayat pertama yang dinyatakan dari 31 ayat yang diulang itu ya, 31 bukan ya? Hah? 33 apa 31? 31 yang diulang ayat pertamanya apa? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu di ayat ke-13 itu kan? Ayat pertama yang diulang 31 kali, ayat ke-13 surat 55 surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmatku yang manakah
maka nikmatku yang manakah lagi yang kamu dustakan. Jadi berangkat dari merasa mendapatkan nikmat, dia beribadah kepada Allah dan mengagungkan Allah itu ya. Sehingga orang-orang yang mempunyai dasar menerima nikmat Allah, dia melaksanakan ibadah ya. Karena banyaknya nikmat-nikmat Allah sehingga dia ibadah. Dan ketika dua hal itu dirasakan ya, menerima banyak nikmat dan keagungan Allah, seseorang akan beribadah kepada Allah ya. Seseorang akan beribadah kepada Allah. Apa sih ibadah itu? Doa termasuk ibadah itu ya. Di surat 7 itu, surat Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum gitu, ayatnya gitu. Coba lihat di surat 7, itu ayat 55-nya ya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah, beribadahlah kepada Rabbmu dengan rendah hati, nggak ada rasa sombong, takabur. Mau beribadah sombong, masuk masjid sombong, angkuh gitu ya. Dengan teman di sampingnya angkuh gitu, ditempelin marah-marah gitu. Bagaimana dia mau beribadah kepada Allah ya? Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati, hatinya direndahkan ya. Tadarruan, hatinya direndahkan. Hati bisa qalbun, bisa nafsun, bisa fuad. Rendahkan semuanya ya. 3 tempat itu direndahkan semuanya ya, rangkaiannya tuh. Dan suara yang lembut. Kalau berdoa itu bagaimana caranya lembut itu ya? Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah teriak-teriak, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Allah nggak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Jadi 2 hal yang dirasakan itu, dia melakukan ibadah dengan cara yang diajarkan oleh Allah. Ketika ada perintah di surat 7 ayat 55-nya, maka ada larangan. Ada larangan di surat yang sama ayat 56 tuh ya kan? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Bukan dicangkul, bukan buminya, tapi kamu merusak tatanan kehidupan, tatanan Islam itu yang dibilang merusak di bumi gitu ya. Berdoalah kepadanya, berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Tadi kan rasa rendah hati dan lembut. Jadi berdoa itu ada 4. Pertama, rendah hati. Kedua, suara yang lembut. Yang ketiga, dengan rasa takut dan penuh harap. Karena ending daripada ibadah itu juga khauf dan roja. Rasa takut dan rasa harap itu endingnya itu. Kan endingnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ending ibadah ya. Ending ibadah. Dia ada rasa takut dan ada rasa harap. Rasa takut dia masuk ke dalam neraka Allah, dan dia rasa harap dia berharap ingin masuk ke dalam surganya gitu. Jadi ada 4 cara berdoa itu ya. Pertama, 1 rendah hati. Kedua, suara yang lembut. 3 rasa takut. Dan yang keempat, penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi rahmat itu akan datang kepada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan gitu. Ini enggak ibadah-ibadah gitu, tapi berbuat kejahatan. Mana bisa rahmat itu akan datang ya. Jadi rahmat akan datang apabila orang itu selalu berbuat kebaikan. Jadi tambahannya tuh ya, rendah hati ya, ghayatul
tadallul ya, itu rendah hati. Kemudian ghayatul mahabbah ya, itu rasa cinta. Dengan rasa cinta ibadah itu ya, karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya dia beribadah sehingga dia taat kepada Allah dan Rasulnya, karena didasari dengan ghayatul mahabbah dan dengan segala ketundukan ya, ghayatul khudu', jadi tunduk taat kepada Allah dan Rasulnya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka dia bertambah imannya ya. Apa tuh? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Semakin dibacakan ayat-ayatnya maka semakin dia bertambah keimanannya. Itu tanda-tanda orang yang mendapatkan hakikat ibadah itu sendiri ya. Maka pada saat yang sama ketulusan ibadah kepada Allah membuat dirinya takut. Semakin orang tulus beribadahnya semakin takut kepada Allah. Kalau orang takut mah sebelum dipanggil juga udah datang duluan. Namanya orang takut gitu. Ada rasa takut kepada Allah. Ini enggak. Kalau ilahnya saja gitu enggak ada, dia enggak datang. Dia takutnya sama siapa? Sama manusia gitu. Kalau kita enggak, takutnya sama Allah gitu. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada rasa takut dan tidak ada rasa bersedih. Hanya takut kepada Allah dan Rasulnya ya. Jadi dia rasa takut kalau ibadahnya tidak diterima, makanya dia selalu belajar. Takut, ini sholat saya diterima enggak sih? Ini bener enggak nih syaratnya, rukunnya, kemudian sunnahnya, wajibnya, dan yang membatalkannya, bener enggak sholatnya nih? Gitu. Ada rasa takut, ada rasa was-was, makanya dia belajar terus. Gitu. Kenapa? Rasa takut ibadahnya enggak diterima. Ini korban kemarin kita nih berkurban, diterima enggak nih? Bener enggak syaratnya? Bener enggak niatnya? Bener enggak cara membaginya? Jangan-jangan asal-asalan gitu ya. Kabil juga dulu korban juga gitu kan, anaknya Nabi Adam tuh korban juga, tapi dia tertolak. Yang diterima Habil. Jadi rasa takut itu bukanlah rasa keputusasaan, bukan, tapi dia mau betul-betul menambah ilmunya setiap hari, nambah ilmunya tentang ibadah, karena Allah memahami hambanya dan selalu memberi harapan, motivasi, ada harapan, ada roja bahwa setiap ibadah yang diterima oleh Allah dijanjikan oleh Allah. Begitu juga orang haji. Mudah-mudahan tahun ini hajinya orang-orang yang berhaji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ada berapa juta orang gitu ya. Mudah-mudahan jadi haji yang mabrur supaya dunianya jadi aman ya. Al hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, haji yang baik, haji yang diterima oleh Allah, enggak ada balasannya kecuali surga. Kalau orang-orang pulang haji itu ahli-ahli surga semua, enak ya, kita di sekeliling orang ahli surga. Maka seorang muslim akan selalu menaruh harapan besar bahwa Allah akan menerima ibadahnya. Jadi ada harapan yang besar sekali kita diterima ibadah oleh Allah. Bagaimana caranya? Istiqomah aja, istiqomah dengan mempelajari tata caranya ya. Kan Allah dan Rasulnya sudah menurunkan semua wahyunya. Beda dengan dulu. Kalau dulu kan setiap ibadah nunggu wahyu. Sekarang wahyunya sudah ada, hadis-hadisnya sudah komplit ya. Tinggal kita mempelajari bagaimana tata cara beribadah dengan benar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang menghalangi ibadah kita sehingga hakikat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan kita dan keluarga kita ahlul Quran dan ahlul jannah. Dan Allah masukkan kita ke dalam syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.